Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan baca kitab syahadat la ilaha illallah. Halaman 56. Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah dan dalil-dalilnya. Jadi makna la ilaha illallah adalah apa? Ingat-ingat terus ya. Namanya kerangka berpikir, pokok pikiran. Ya. Syahadat artinya apa? Mengikrarkan berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuannya terhadap apa yang dia persaksikan dan yakin atas apa yang dia persaksikan. Ini syahadat. Kemudian an di situ annahu sebenarnya adalah apa? Annahu. An di situ sebenarnya annahu. La ilaha illallah. La nafiyah lil jins. Ilaha isim la mabni al fath ghair munawwan fi mahallin nasab. Maknanya apa ilah? Al ma'bud, yang diibadahi ya. Setiap apa saja yang diibadahi maka disebut ilah. Khabarnya mana? Khabarnya la mahdhuf ya, takdirnya apa? Hakun atau bihaqqin. Di dalamnya ada dhamir mustatir. Illa huruf istisna. Allahu apa? Marfu alal badaliyah. Marfu alal badaliyah, mubdal minhunya dhamir mustatir pada khabar. Jadi la ma'buda hakun atau bihaqqin dalam kurung huwa illallahu. Tidak ada satupun yang diibadahi berhak atau dengan benar kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan rukun la ilaha illallah ada berapa? Dua, yaitu kufur bit-taghut dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nafi dan isbat. Ya, ini kisi-kisi yang sudah lewat. Ya. Kemudian penulis Fakallah beliau mengatakan setelah membawakan ya ucapan para ulama tentang makna la ilaha illallah, beliau mengatakan di halaman 56, walam yakun hadha tafsiru alladhi tawarada alaihi ulama'ul Islam ariyan 'anid dalili. Wa dan lam yakun tidaklah hadha tafsir ini alladhi tawarada yang turun temurun ulama'ul Islam ya, di kalangan ulama Islam, ariyan anid dalil, tidaklah dia itu kosong, ariyan kosong, anid dalil, dari dalil. Bal huwa qaulun mabniyun, ia merupakan tafsiran yang dibangun ala adillatin rasikhatin, di atas dalil-dalil yang kuat, rusukhal jibali, sekuat gunung. Inna haqiqata syahadati tauhid fi kitabillahi wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam, sesungguhnya hakikat atau makna syahadat tauhid di dalam kitabullah Al-Quran wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam awdahu ma takunu maknan, merupakan makna yang paling gamblang, makna yang paling jelas.
Sesungguhnya makna syahadat tauhid dalam Al-Quran dan Sunnah itu merupakan makna yang paling jelas, wa azharu ma takunu dalalatan, dan merupakan makna yang paling jelas, dan dalil-dalilnya juga azhar, paling nampak. Dalil-dalilnya juga paling kuat, paling kuat. Wa inna jam'an nusus allati dalat 'alaiha, menghimpun, dan sesungguhnya menghimpun dalil-dalil makna la ilaha illallah bidalalatil mutabaqah, baik secara utuh wa tadammun ataupun sebagian kandungannya, wal iltizam ataupun konsekuensi, dalil konsekuensi, syai'un muta'assirun atau muta'adzirun, itu hal yang tidak mudah, hal yang tidak mudah. Ini mengumpulkan dalil-dalil makna la ilaha illallah tadi, baik dalil utuh ataupun sebagian maknanya ataupun dalil berupa konsekuensinya, itu sesuatu yang tidak mudah, muta'assir, tidak mudah. Musa'aktafi fi hadzal maqam, di kesempatan ini saya akan cukupkan bisuk ba'dil adillah, dengan memaparkan beberapa dalil alati dallat mutabaqatan ala tafsirha, yang menunjukkan secara utuh tafsir la ilaha illallah wa nataqat bihaqiqatiha wa maknaha, yang berbicara secara jelas akan hakikat dan makna la ilaha illallah. Wahia inda ta'ammul, dan dalil-dalil itu kalau diperhatikan minal wuduh, sangat jelas, sangat gamblang. Bihaitsu yustaghna, tidak membutuhkan lagi an bastil kalam wa ta'liq 'alaiha, tidak membutuhkan lagi sebenarnya penjelasan dan keterangan, penjelasan yang panjang lebar dan keterangan terhadap dalil-dalil itu. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan dalil-dalil makna la ilaha illallah dan hakikatnya dalam Al-Quran dan Sunnah itu sangat jelas, tidak memerlukan keterangan panjang lebar. Min tilkal adillah, di antara dalil-dalil itu, ad-dalilul awwal, yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Dalil ini bukan dalil la ilaha illallah, tapi dalil makna la ilaha illallah. Apa? Dalil apa? Dalil makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah kemarin? La ma'buda haqqun illallah, tidak ada satupun yang diibadahi berhak au bihaqqin, atau dengan benar, kecuali Allah. Selain Allah apabila diibadahi maka batil, tidak berhak. Dalil makna itu apa? Kata beliau sangat banyak dan sangat jelas, sangat gamblang, sangat kuat. Saking jelasnya sebenarnya tidak butuh tidak butuh keterangan, tidak butuh banyak keterangan. Tilkal adillati, di antara dalil-dalil itu, al-awwalu, dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi, dan ingatlah tatkala Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi. Ini sama dengan apa? Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi. Dalam kalimat la ilaha illallah ini makna apa? La ilaha, makna nafi. Berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi. Ini makna apa? La ilaha. Illa alladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, maka aku tidak akan berlepas diri darinya. Ini makna apa? Illa alladzi fatarani, makna apa? Itsbat illallah.
fa innahu sayahdini, karena sesungguhnya dia akan memberi petunjuk kepadaku. Faqad abbara anha, ya. Al-Khalil siapa Al-Khalil? Ibrahim. Nabi Ibrahim abbara anha, mengungkapkan la ilaha illallah bimaknaha. Mengungkapkan la ilaha illallah itu dengan maknanya. Mengungkapkan la ilaha illallah itu dengan maknanya. Alladzi wudi'at lahu adalat alaihi, makna dasar, makna asli dari kalimat la ilaha illallah dan makna yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Wudi'at lahu itu makna dasar, makna asli. Wa huwa, yaitu makna itu adalah, yakni makna dasar, makna asli dari makna asal dari kalimat la ilaha illallah itu adalah al-bara'atu, berlepas diri minasyirki, dari segala bentuk kesyirikan, wa ikhlasul ibadati, serta mengikhlaskan seluruh ibadah lillahi wahdahu, kepada Allah satu-satunya, la syarikalahu, tiada satupun sekutu baginya. Ya. Faqaulu subhanah, jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zukhruf tadi, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi, dalun ala la ilaha illallah, ini adalah makna la ilaha. Wa qawlu, kemudian firman-Nya, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, dalun ala illallah, ya, dalil atas makna illallah. Wa yu'ayyidu hadzal makna, ya, mendukung makna ini qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari Abu Malik Al-Asyja'i, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka harta dan nyawanya haram untuk diganggu, ditumpahkan. Wa hisabuhu, sedangkan niat dalam hatinya Allah, tanggungan Allah Subhanahu wa taala, ataupun hisabnya nanti di akhirat itu tanggungan Allah Subhanahu wa taala, hisab atas apa yang ada di dalam hatinya itu tanggungan Allah. Fa hadzal atfu, atof fil jumlatit tsaniyati, pada kalimat kedua. Mana huruf atofnya? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Mana huruf atofnya? Wa kafara, ya. Fa hadzal atful jumlatit tsaniyah, atof ini yang ada pada jumlah kedua, pada kalimat kedua ini, yaitu kafara bima yu'badu min dunillah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Huwa min atfil khas ba'dal am. Ini masuk apa? Atof khas. Atof khas, yakni kalimat yang maknanya apa? Sempit, yang merupakan bagian dari kalimat yang am. Ba'dal am, ya, khas diatofkan kepada am, ya. Jadi wa kafara bima yu'badu min dunillah ini lebih spesifik dari la ilaha illallah. Fa'afadat, itu memberikan pelajaran, mazida bayanin, penjelasan yang lebih, wa tawdhihin, dan keterangan, penjelasan keterangan yang lebih, li makna kalimat tauhid, terhadap makna kalimat tauhid, ya. Jadi wa kafara bima yu'badu min dunillah itu khas diatofkan kepada lafdzun am, diatofkan kepada am, ilah, la ilaha, am, ya. Ini memberi pelajaran
menambah penjelasan, menambah jelas dan terang makna kalimat tauhid. Alladzi tadullu, yang kalimat tauhid itu sendiri menunjukkan al-kufri bima yu'badu min dunillahi tadammunan, menunjukkan bahwa kufur kepada segala apa yang diibadahi selain Allah, tadammunan itu sebagai bagian dari la ilaha illallah. Ya, menunjukkan bahwa kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah, tadammunan itu merupakan bagian dari makna la ilaha illallah. Wa ala ifradillah bil ibadah tadammunan, demikian juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah, ini juga sebagian dari makna, bagian dari makna la ilaha illallah. Wa 'alal amrain, dan kalimat tauhid la ilaha illallah menunjukkan dua hal itu sekaligus, kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah dan mengesahkan Allah dalam segala ibadah. Mutabaqatan, ini adalah makna utuh la ilaha illallah. Paham? Jadi sekarang makna utuh, ada makna utuh, ada makna sebagian. Makna sebagian. Makna utuh la ilaha illallah apa? Ini dua ini tadi. Kufur bima yu'badu min dunillah, kasih angka 1. Tadammunan, kasih angka 1. Sekaligus ifradullah bil ibadah, tadammunan. Ini angka 2. Ya. Dua-duanya ini sekaligus, ini makna utuh apa? La ilaha illallah. Sedangkan makna tadammun, makna sebagian, maka apa? Nomor 1 dan nomor 1 atau nomor 2. Ya, kufur kepada apa yang diibadahi selain Allah, itu makna sebagian dari la ilaha illallah. Ifradullah bil ibadah, itu makna sebagian dari la ilaha illallah. Wa man ta'ammala al-ayatil atiyata, dan barang siapa yang memperhatikan ayat-ayat berikut, wajadat dalalata nafsaha, niscaya dia akan mendapati ya makna yang sama. Dalalata nafsah, dia mendapati makna yang sama. Niscaya dia mendapati makna yang sama. Ad-dalil tsani, dalil yang kedua, dalil makna la ilaha illallah, yaitu kufur, ya, bara'ah dari segala bentuk kesyirikan dan ikhlas ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, firman Allah taala surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dzalika, demikian itu, bi annallaha, karena Allah huwal haq, dialah satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah. Ini makna apa? Illallah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwa segala apa yang diibadahi selain Allah huwal batil, itu adalah batil, keliru. Ini makna apa? La ilaha. Antum kok diam aja kalau ditanya? Jangan-jangan enggak nyambung. Ya. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Mana yang menunjukkan la ilaha? Mana yang menunjukkan la ilaha dari ayat ini? Mana yang menunjukkan la ilaha dari ayat ini? Ya kan? 2 detik yang lalu saya kasih tahu. Makanya kalau ditanya, perhatian. Mana yang menunjukkan la ilaha dari ayat ini? Dan mana yang menunjukkan illallah dari ayat ini? Tayyib, masih belum nyambung? Tayyib. Ayat yang sebelumnya, dalil yang pertama. Ya, dalil yang pertama. Ya, ini malu antum kalau sampai enggak tahu. Ya.
Masa dari la ilaha illallah antum enggak tahu? Hah? Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdini. Mana yang menunjukkan la ilaha? Mana yang menunjukkan makna la ilaha? Dari ayat ini? Hah? Nah, mana yang menunjukkan makna la ilaha? Innani bara'un mimma ta'budun. Dan yang menunjukkan illallah illalladzi fatarani. Ya. Sekarang ayat yang kedua. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Jangan kalah sama yang online. Yang online malah paham, malah antum enggak paham yang offline, kan lucu. Mana? Dari ayat Al-Hajj 62 ini yang menunjukkan la ilaha yang mana? Mana yang menunjukkan la ilaha? Ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan yang menunjukkan illallah bi anna Allah huwal haqq. Ya. Dalil tsalits, dalil yang ketiga. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Makna ayat-ayat ini tadi sudah dikatakan, wa man ta'ammalal ayatil atiyata, barang siapa yang memperhatikan ayat-ayat berikut, wajada dalalata nafsaha, dia akan mendapati makna yang sama dengan dalil pertama. Jadi kalau antum tanya maknanya, antum baca lagi penjelasan dalil yang pertama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu wahai Nabi sallallahu telah amara wassa, memerintahkan dan berwasiat, alla ta'budu, yaitu janganlah kalian beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Al-Isra ayat 23. Mana yang menunjukkan la ilaha? Alla ta'budu. Yang menunjukkan illallah illa iyyahu. Dalilur rabi', dalil yang keempat. Qauluhu ta'ala, qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Qul, katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama, tidak lain, huwa, dia Allah Subhanahu wa taala itu ilahun wahid, satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari segala kesyirikan kalian. Mana yang menunjukkan la ilaha? Bari'um mimma tusyrikun. Dan menunjukkan illallah, huwa ilahun wahid, innama huwa ilahu wahid. Dalilul khamis, dalil yang kelima, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Maka aku tidak akan beribadah kepada orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah, walakin akan tetapi a'budullaha, aku akan beribadah hanya kepada Allah, alladzi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian. Yunus ayat 104. Mana yang menunjukkan la ilaha? Iya, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Yang menunjukkan illallah, a'budullaha. Ya. A'budullaha walakin a'budullaha. Dalilus sadis, dalil yang keenam. Qauluhu ta'ala, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Apa makna urwatul wuthqa kemarin? La ilaha illallah. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan la ilaha illallah, tali penghubung yang sangat kuat. Mana yang menunjukkan la ilaha? Yang menunjukkan la ilaha mana? Yakfur bit-taghut. Dan yang menunjukkan illallah, yu'min billah. Ya. Dalilus sabiq, dalil yang ketujuh. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummat, di setiap umat, rasulan, mengutus rasul, an ibudullah, yang menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Taghut itu kullu ma'ubida min dunillah, apa saja yang diibadahi selain Allah disebut taghut. Ya. Mana yang menunjukkan la ilaha? Ijtanibut taghut, ijtanibut taghut. Yang menunjukkan illallah, an i'budullaha. Dalilul tsamin, dalil yang ke-8. Qauluhu ta'ala amara alla ta'budu illa iyyahu. Yusuf ayat 40. Amara, Allah perintahkan, alla ta'budu, agar kalian jangan beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Mana yang menunjukkan la ilaha? Alla ta'budu. Yang menunjukkan illallah, illa iyyahu. Dalil tasi, dalil yang ke-9, qauluhu ta'ala, surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Katakan wahai Rasul, ya ahlal kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, ta'alu, kemarilah ila kalimatin sawa'in, kemarilah kepada kalimat keadilan. Kalimatin sawa' di sini apa artinya? La ilaha. Kemarilah kepada la ilaha illallah, yang akan menyatukan antara kami dengan kalian, menyejajarkan antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, ya, agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Mana la ilaha? Alla na'budu illallah. Yang menunjukkan illallahnya mana? Antum tadi sudah diterjemahkan, bagaimana bisa yang menunjukkan la ilaha, kemudian yang menunjukkan ilallah, kalimatin ta'alau ila kalimatin sawa, bagaimana bisa? Mana yang menunjukkan illallah? La na'budu la ilaha, la na'budu illallah. Yang menunjukkan illallah, illallah. Wala nusyrika bi syai'an, menunjukkan apa? Nafi, la ilaha. Taukid dari apa? Taukid dari apa? Alla na'budu. Iya. Alla na'budu itu la ilaha. Illallah menunjukkan apa? Illallah. Ya. Wala nusyrika bihi syai'a. Ini makna apa? Makna la ilaha, makna nafi. Ya. Dalilul ashir, dalil yang ke-10. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul, katakan wahai Rasul SAW, innama, tidak lain, ad'u rabbi, aku hanyalah beribadah, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun. Mana yang la ilaha? La usyriku bihi ahada. Yang menunjukkan illallah, innama ad'u rabbi. Ya. Dalilul hadi asyar, dalil yang ke-11. Qauluhu ta'ala, qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi. Ar-Ra'd ayat 36. Katakan wahai Rasul, innama, tidak lain, umirtu, aku ini hanyalah diperintahkan, an a'budallaha, agar beribadah hanya kepada Allah, wa la usyrika bihi, dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Mana la ilahanya? La usyrika bihi. Ilallahnya an a'budallah. Tsani asyar, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Beribadahlah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada bagi kalian, ya, satupun, ya, yang diibadahi ghairuhu, selain Allah. Mana la ilahanya? Ma lakum min ilahin. Ya, illallahnya ubudullaha.
Ya, ubudullaha atau ghairuhu itu juga isbat. Ya. Salis asyar, dalil yang ke-13, qauluhu ta'ala surat Az-Zumar ayat 17. Walladzina istanabut taghuta ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra. Dan orang-orang yang meninggalkan at-taghut, peribadahan kepada selain Allah, an ya'buduha. Ya. Dan orang-orang yang meninggalkan beribadah kepada taghut, wa anabu ilallah, serta taubat kepada Allah, lahumul busyra, maka mereka mendapatkan surga, berita gembira berupa surga. Mana yang la ilaha? Istanabu taghut ayabuduha. Illallahnya anabu ilallah. Rabi asyar, dalil yang ke-14, yang terakhir, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syu'ara ayat 75. Qul afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Qala, Ibrahim berkata, afara'aitum ma kuntum ta'budun, apakah kalian lihat, beritahukan kepadaku, maka apakah kalian melihat apa-apa yang kalian ibadahi itu? Antum wa aba'ukumul aqdamun, kalian dan yang kalian ibadahi, kalian dan nenek leluhur pendahulu kalian. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka semuanya aduun li, musuhku, illa rabbal alamin, kecuali rabbul alamin. Ya, mana yang menunjukkan la ilaha? Fa innahum aduun li, sesungguhnya mereka adalah musuh. Ya, illallahnya illa rabbal alamin. Hadhihi, inilah ta'ifatun, ya, sekumpulan minal ayat, dari ayat, sejumlah ayat. Wal maqam laisa maqam isti'ab, tapi ini bukan kesempatan untuk, ya, isti'ab, bukan kesempatan untuk menyebutkan dengan lengkap dalil-dalil dari Al-Qur'an. Walau ta'ammal al-muta'ammil fi kitabillah, seandainya orang serius itu memperhatikan Al-Qur'an, la'adhafa mitlaha au dhi'faha, niscaya dia bisa menambahkan dalil-dalil yang semisal ini atau bahkan, ya, lebih banyak lagi. Wa yajma'uha jami'an ma'nan wahid, ya. Dan semua ayat-ayat itu, ya, menunjukkan satu makna yang sama. Semua ayat-ayat itu, ya, menghimpun makna yang sama seluruhnya. Ala wa huwa dalalah, yaitu dalalah alal haq, makna kebenaran, alladzi tadammanathu kalimat tauhid, yang diusung, dikandung oleh kalimat tauhid, wa huwa tajrid wa tafridu, yaitu at-tajrid, ya, menelanjangi, wa tafrid, dan mengisahkan, menelanjangi hati dari taghut, dari keyakinan kepada taghut, wa tafrid, dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Au nafi wal isbat, atau nafi dan isbat, menafikan, ya, hak diibadahi dari selain Allah, wal isbat, dan menetapkan hak untuk diibadahi hanya kepada Allah. Nafyul ilahiyah amma siwallah wa isbatuha lillahi wahdah, ini tadi. Ya, itu makna semua ayat itu sama. Ya. Ammal adillatu minas sunnati, adapun dalil-dalil dari sunnah, faminha ma ya'ti, maka diantaranya adalah sebagai berikut. Allahu Akbar, lupa belum direkam. Baik. Ammal adillatu minas sunnah, adapun dalil-dalil dari sunnah,
Faminha ma ya'ti, maka diantaranya adalah sebagai berikut. Dalilul awal qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi SAW, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 pilar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, syahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah, wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa itauz zakah, membayar zakat, wal hajj, dan haji, wa shaumu ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Wa fi riwayatin, dalam redaksi yang lain, nah ini redaksi yang lain ini yang menunjukkan makna la ilaha illallah. Perhatikan, redaksi yang lain ini yang menunjukkan makna la ilaha illallah. Bunyal islamu ala an yu'badallahu wa yukfaru bima dunah. Islam dibangun di atas apa? Ibadah hanya kepada Allah dan kufur kepada segala apa selain Allah. Ini makna apa? La ilaha illallah. Mana makna la ilahanya? Yukfaru bima dunahu. Yukfaru bima dunahu. Illallahnya yu'badallahu. Iya, majhul. Mabnul majhul. Fa hadhihi riwayatu, redaksi ini tubayyinu, menjelaskan makna syahadati, makna syahadat al-waridati, yang disebut fil hadis, dalam hadis tadi, yang disebut dalam hadis tadi, hadis Ibnu Umar tadi. Fala ilaha illallah ta'ni, jadi la ilaha illallah itu maknanya menurut Rasul SAW an yu'badallahu wa yukfaru bima dunahu. Allah yang diibadahi satu-satunya, dan segala apa selain Allah dikufuri, diingkari. Ibadah hanya kepada Allah satu-satunya, dan kufur kepada apa selain Allah yang diibadahi. Wa jaa'a fi riwayatin tsalitsatin, dan dalam redaksi yang ketiga dengan lafaz bunyal islamu ala khamsatin, Islam dibangun di atas 5 rukun. Ala an yuwahhidallah, ala an yuwahhadallahu. Satu apa? Ditauhidkannya Allah. An yuwahhadallahu, ditauhidkannya Allah. Fahadhi riwayatu, riwayat redaksi ini, redaksi yang ketiga ini, tuwadhihu, memperjelas atau menerangkan anat tauhid, bahwa tauhid huwa madmunus syahadah, merupakan kandungan syahadat, wa haqiqatuha, merupakan hakikat syahadat, wa lubbuha, dan intisari daripada syahadat. Catatan kaki nomor 3. Wajul istidlal bihadhihi riwayati in kanat min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyin. Ya. Cara berdalil dari redaksi yang kedua ini, jika itu lafadznya dari Nabi SAW, maka sudah jelas. Ya, lafadznya dari Nabi SAW. Ya, lafadznya dari Nabi SAW. Wa in kanat riwayatan bil ma'na min ahadir ruwah, tetapi kalau itu adalah riwayat secara makna dari salah satu perawi, fatakunul ula naklan lil lafzi wal ukhra naklan bil makna, maka yang redaksi pertama, ya, redaksi pertama yang mengatakan syahadatu la ilaha illallah, ini sahabat itu mengutip dari Nabi SAW lafadznya. Sedangkan kalau yang kedua, ya, lafadz yang kedua, yaitu riwayat yang kedua tadi, ayyubadallahu wa yukfaru bima dunah, ini mengutip, sahabat itu mengutip maknanya dari Nabi SAW, mengutip maknanya.
Yaqulu Abul Abbas Al-Qurtubi fil Mufhim, Abul Abbas Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim, fal istidlal min jihah, ya, sisi pendalilan dari hadis ini, ana hadza fahmus salaf limakna syahadah, bahwa ini merupakan pemahaman para salaf terhadap makna syahadat. Ini makna syahadat yang dipahami oleh salaf ini. Wa huwa fahmun qad naqaluhu fi as-sahih kutub, dan pemahaman sahabat ini telah dibawakan di dalam kitab yang paling sahih, yaitu Sahih Muslim. Wastuhira, sudah masyhur, walam yungkar, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari. Wa hadza ijma'un minhum, ini menunjukkan mereka sepakat. Hujjatun la tunkar, dan ini merupakan dalil, argumen yang tidak bisa diingkari. Ini kok di sini ada sebutan riwayat bil makna. Ya. Hukum asalnya redaksi hadis itu, ya, adalah riwayat bil alfaz. Ya. Hukum asalnya redaksi hadis itu adalah perawi itu atau sahabat itu meriwayatkannya, ya, secara lafzi dari Nabi SAW. Ini meriwayatkan lafaz Nabi SAW. Itu hukum asalnya. Dan tidak boleh dikatakan sahabat atau perawi itu meriwayatkan makna dari lafaznya Nabi SAW kecuali ada apa? Ada dalil, kecuali ada bukti. Kecuali ada apa? Ada bukti. Paham ya? Jadi teks-teks hadis yang diriwayatkan sampai kepada kita itu hukum asalnya adalah para perawi itu meriwayatkan lafaz Nabi SAW. Ya, tidak boleh dikatakan perawi itu meriwayatkan makna dari yang dilafadzkan oleh Nabi, ya, kecuali ada pembuktian, kecuali ada bukti. Ya. Dalil tsani, dalil yang kedua dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di rekaman nanti dalil yang dari ayat-ayat Quran nanti kita rekam ulang dari video. Qadarullah lupa. Dalil yang kedua dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi salatu wassalam hina ma bu'itha, ya, bahwa Nabi SAW ketika diutus wada'an nasa, dan mengajak manusia ila syahadat tauhid, kepada syahadat tauhid. Apa syahadat tauhid itu? La ilaha illallah. Qala lahum, dan Nabi berkata kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, kalian ucapkan la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Fahimal musyrikun, orang-orang musyrik saat itu paham, ana makna hadhil kalimati, bahwa makna kalimat ini, makna kalimat la ilaha illallah ini, ibadatullah wahdahu, beribadah kepada Allah satu-satunya, wal bara'atu min kulli ma'budin siwahu, dan berlepas diri dari segala yang diibadahi siwahu selain Allah. Wa min ibadatihi, dan berlepas diri dari peribadahan kepada segala yang diibadahi selain Allah. Jadi berlepas diri dari apa? Segala apa yang diibadahi selain Allah. Diska paket. Berlepas diri dari beribadah kepada segala apa yang diibadahi selain Allah. Dan juga ditambah satu. Juga ditambah satu. Juga ditambah satu, berlepas diri dari pelaku
ibadah kepada selain Allah. Ya, dicatat itu, ditambahin itu. Sampai mana coba? Kita bacanya sampai mana? Hah? Fahimal musyrikun, orang-orang musyrik paham ana makna hadil kalimah, bahwa makna kalimat la ilaha illallah ini satu, ibadatullah wahdah. Ya, Nabi menyuruh mereka beribadah kepada Allah satu-satunya. Dua, al-bara'ah min kulli ma'budin siwa. Nabi menyuruh mereka berlepas diri dari segala apa yang diibadahi selain Allah. Tiga, wa min ibadatihi. Nabi menyuruh mereka berlepas diri dari beribadah kepada segala apa yang diibadahi selain Allah. Yang keberapa? Tiga. Ya, yang keempat, wa min, ya, apa? Wa mimman abadahu. Dan Nabi memerintahkan berlepas diri dari pelaku ibadah kepada selain Allah. Ini yang keempat, ini belum disebut. Ya. Jadi orang-orang musyrik memahami bahwa Nabi SAW menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah itu empat makna ini. Pertama apa? Ibadatullah wahdah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Yang kedua, bara'ah min kulli ma'budin siwa, agar mereka berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah. Yang ketiga, min ibadatihi, ay ibadati kulli ma'budin siwa Allah, berlepas diri dari beribadah kepada segala apa yang diibadahi selain Allah. Dan yang keempat, mana yang keempat? Min fa'ili, miman fa'ala dzalik. Ya, berlepas diri dari pelaku ibadah kepada apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya apa? Ditambahin pelaku itu ayatnya mana? Hah? Satu, ayatnya Al-Muddathir. Warrujza fahjur. Warrujza apa? Fahjur. Ya. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ar-rujzu al-asnam wa hajruhu, ar-rujzu al-asnam wa hajruhu, ya, tarkuhu, ya, wa tarku ahlihi. Ar-rujzu al-asnam wa hajruha ay tarkuha wa ahliha. Ya kan? Ar-rujzu itu al-asnam, berhala-berhala. Dan menghajar, yakni berlepas diri, memboikot berhala-berhala itu, maknanya memboikot berhala-berhala itu dan ahliha, apa ahliha? Pelaku ibadah kepada berhala-berhala itu. Dalil yang lain, Qul ya ayyuhal kafirun, satu surat. Ya, satu surat. Qul ya ayyuhal kafirun. Namanya disebut surat apa? Sebelum tidur kan disunahkan untuk membaca surat ini. Namanya surat apa? Bara'ah. Surat apa? Bara'ah min kulli syirkin. Bara'ah. Ya. Di situ bara'ah kepada yang diibadahi saja atau kepada pelakunya juga? Kepada pelakunya juga. Surat Al-Kafirun, ya kan? Iya. Dalil yang lain lagi. Kenapa saya sebutkan ini? Karena ini enggak disebut oleh penulis. Ya. Dalil yang lain lagi bahwa makna la ilaha illallah itu yang keempat adalah berlepas diri dari pelaku ibadah kepada apa saja yang diibadahi selain Allah. Ya, surat Al-Mumtahinah. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Kalian ini pelaku kan? Dari kalian. Mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus ditambahkan, dan masih banyak lagi dalil-dalil.
ketika Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang musyrik, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu, maka kalian akan beruntung. Fahimal musyrikun, orang-orang musyrik paham mana makna hadil kalimah, bahwa makna kalimat ini adalah 4 hal itu tadi. Ibadah hanya kepada Allah satu-satunya, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah, berlepas diri dari beribadah kepada segala yang diibadahi selain Allah, dan berlepas diri dari pelaku ibadah kepada apa saja yang diibadahi selain Allah. Haitsu kana jawabuhum, di mana jawaban mereka ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah itu, jawaban mereka apa? Ma dzakarallahu anhum, apa yang Allah sebutkan dari mereka. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Surat ayat 5. Apakah Muhammad SAW itu ja'ala akan menjadikan al-alihata, ya, apa-apa yang diibadahi yang banyak ini batil, kemudian yang hak ilahan wahida, hanyalah satu yang diibadahi, yaitu Allah. Ya, ay aja'alal alihata apa? Batilatan, ya, illa ilahan wahida. Apakah Muhammad itu akan menjadikan apa-apa yang diibadahi yang banyak ini batil, kecuali ilahan wahida, kecuali apa? Satu ilah saja, kecuali satu yang diibadahi saja, yaitu siapa? Allah. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat mungkar. Sungguh ini sesuatu yang sangat mungkar. Wa hadza Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ini lihat Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, hina masalahu Hirakl, ketika ditanya oleh Hirakl. Ditanya oleh Hirakl. Hirakl itu siapa? Hirakl itu penguasa Eropa, Syam, penguasa Eropa, Syam. Madza ya'murukum? Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Hirakl tanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam. Ya. Abu Sufyan ketika ditanya oleh Hirakl ini belum masuk Islam. Ya, ditanya, apa yang Muhammad itu, yang aku nabi itu perintahkan kepada kalian, apa? Fa'ajabahu, maka Abu Sufyan menjawab, wa kana idzaka kafiron, dan saat itu Abu Sufyan masih kafir. Biqaulihi, menjawab dengan mengatakan, yaqul, orang itu yakni Muhammad SAW mengatakan, u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah wahdahu, satu-satunya, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkanlah oleh kalian ajaran leluhur kalian dari musyrikin, ajaran leluhur kalian para musyrikin. Ini apa? Muhammad SAW menyuruh mereka, menyuruh Abu Sufyan mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi Abu Sufyan paham apa makna la ilaha illallah, ya kan? Kan Muhammad mengatakan SAW, wahai ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ini perintah Muhammad kepada mereka SAW. Nah, ketika Abu Sufyan ini kan termasuk yang diperintah oleh Muhammad SAW, kan? Ketika Abu Sufyan ini ditanya oleh Heraklius, apa yang Muhammad itu perintahkan kepada kalian? Apakah Abu Sufyan menjawab, Muhammad memerintahkan kami mengucapkan la ilaha illallah dengan lafaz itu? Tidak. Tapi dengan lafaz gimana? Muhammad mengatakan kepada kami, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun, dan tinggalkan ajaran leluhur kalian yang musyrik. Abu Sufyan menjawab pertanyaan siapa? Heraklius itu dengan apa? Dengan apa yang dia pahami dari perintah Nabi SAW agar mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Abu Sufyan aja paham makna la ilaha illallah itu
Muhammad memerintahkan agar kami beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun dan meninggalkan ajaran-ajaran syirik leluhur kami. Fakana awalu syai'in bayyanahu min da'wati Rasulullah sallallahu huwa makna awwali syai'in da'a ilaihi wa huwa syahadat tauhid. Maka ya, perkara pertama yang Abu Sufyan jelaskan kepada Hirakl dari dakwah Muhammad SAW adalah makna awal syai' da ilaihi, makna yang pertama didakwahkan oleh Muhammad SAW, makna yang pertama didakwahkan oleh Muhammad SAW, bahwa syahadat tauhid, yaitu apa yang pertama didakwahkan oleh Muhammad SAW tadi, qulu la ilaha illallah, syahadat tauhid. Tetapi yang dijelaskan oleh Abu Sufyan kepada Hirakl adalah apa? Maknanya, makna dari la ilaha illallah itu. Ya, sangat loh. Orang kafir sekelas Abu Sufyan waktu itu masih kafir kan? Orang kafir sekelas Abu Sufyan bisa menjelaskan makna la ilaha illallah di hadapan penguasa Syam, penguasa Eropa Barat. Ya, sangat enggak? Hebat ini. Sekarang orang ya, Nasallallahu ya, belajar agama bertahun-tahun, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya, membangga-banggakan sanad, ya, disuruh menjelaskan makna la ilaha illallah di hadapan kaum muslimin, di hadapan kaum muslimin, keliru, tidak benar, kan memalukan sekali. Abu Sufyan yang dedengkot kafir Quraisy, ya, disuruh menjelaskan di hadapan Heraklius, penguasa yang masih kafir, apa makna la ilaha illallah, dijelaskan dengan benar. Fala khaira fi rajulin, ya, Abu Sufyan a'lam minhu bila ilaha illallah. Tidak ada nilai baiknya sedikit pun dalam diri seseorang yang Abu Sufyan, ya, lebih paham la ilaha illallah dibanding dirinya. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan, berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, hadza huwa alladhi fahimahu Abu Sufyan wa ghairuhu min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahum qulu la ilaha illallah tuflihu. Jawaban Abu Sufyan ini merupakan apa yang dipahami oleh Abu Sufyan dan selainnya dari ucapan Nabi SAW kepada mereka, dari perintah Nabi SAW kepada mereka, qulu la ilaha illallah, kalian katakan la ilaha illallah tuflihu, maka kalian akan beruntung. Jadi jawaban Abu Sufyan kepada Heraklius tadi merupakan apa? Merupakan apa yang Abu Sufyan pahami dari perintah Nabi agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Abu Sufyan paham makna la ilaha illallah yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Dalil tsalits, dalil yang ketiga. Lamma sa'ala Amr bin Abasah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Amr bin Abasah as-Sulami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma arsalahu Allah bihi, tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Amr bin Abasa Sulami bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, engkau diutus oleh Allah membawa apa? Ya.
engkau diutus oleh Allah membawa misi apa? Apa jawab Nabi SAW? Ini masih pertama, awal-awal ini. Ya, kisah Amr bin Abbas As-Sulami ini masih awal-awal Islam. Ya, Nabi belum banyak pengikut. Di Makkah, Nabi menjawab, bi an yuwahhadallahu wa la yusyraku bihi syai' wa bi kasril authan wa silatir rahim. Agar Allah Subhanahu wa taala diesakan, yuwahhadallahu, agar Allah Subhanahu wa taala diesakan, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Dan aku diutus membawa apa? Kasrul ausan, agar aku menghancurkan berhala-berhala, wasilatir rahim, dan agar aku menyambung tali kekerabatan. Ini yang pertama. Ketika ditanya Nabi SAW, ya engkau diutus oleh Allah membawa apa? Kata Nabi, membawa tauhid dan larangan dari syirik, serta agar menghancurkan berhala-berhala itu. Wa minal ma'lumi bil ittirar, di antara perkara yang diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin. Antum harus tahu apa artinya maklum bil ittirar. Apa artinya maklum bil ittirar? Wa minal ma'lumi bil ittirari, di antara perkara yang diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin, min sirati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'dhamu ma da'a ilaihi, bahwa ya perkara terbesar yang beliau dakwahkan, huwa hadhil kalimatul azimatu, adalah kalimat yang agung ini, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Walam yakun liyaghfala an bayaniha liman sa'alahu an syai' alladhi arsalahu Allah bihi. Beliau tidak akan lupa, beliau tidak akan lalai dari menjelaskan kalimat yang agung ini, liman sa'alahu, kepada siapa saja yang bertanya kepada beliau, an syai' alladhi arsalahu Allah bihi. Siapapun yang bertanya kepada beliau tentang engkau ini diutus oleh Allah membawa apa. Setiap Nabi SAW ditanya engkau diutus oleh Allah membawa apa, maka Nabi tidak akan lalai, tidak akan lupa dari menjelaskan kalimat yang agung ini. Ya. Jadi apa makna la ilaha illallah dalam hadis Amr bin Abbas ini, dalam dalil yang ketiga ini? Bi an yuwahhadallahu wa la yusyraku bihi syai' wa kasril authan. Kasrul ausan, apa kasrul ausan? Menghancurkan berhala itu termasuk bagian dari apa? Termasuk bagian dari apa? Bara'ah min kulli ma'budin siwa. Termasuk bagian dari apa? Berlepas diri dari apa saja yang diibadahi selain Allah. Fahadal hadithu, jadi hadis ini yang ketiga ini, qad tadhammana qat'an, ya, tidak diragukan lagi, qat'an, tidak diragukan lagi, tadhammana, mengandung dzikra makna, penyebutan makna la ilaha illallah, wa bayani haqiqatiha, dan penjelasan hakikat la ilaha illallah. Ya, ini tiga dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni dengan metode apa? Dengan metode apa? Mengkompromikan antar hadis. Seperti hadis bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, disebutkan riwayat yang lain. Ya, bi an yu'badallahu wahdahu wa la yusyraku bihi wa yukfaru bima dunahu. An yu'badallahu wa yukfaru bima dunahu. Ya, redaksi ini menafsirkan syahadat yang ada dalam hadis bunyal Islam ala khamsin. Ya, yang kedua dalilnya apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu, dengan apa? Menyebutkan kisah siapa? Abu Sufyan. Ya. Dalil kedua,
Nabi memerintahkan agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ketika Abu Sufyan ditanya oleh Herakl, apa yang diperintahkan oleh ya Nabi kalian ini? Dijawab dengan makna dari la ilaha illallah itu. Kan? Jawab dengan makna. Ayo ubudullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum minasyirk wal kufur. Dan yang dalil yang ketiga hadis Amr bin Abbasah As-Sulami. Nabi SAW menjawab pertanyaan Amr bin Abbasah As-Sulami ya tentang Allah mengutusmu membawa apa? Ini dengan makna la ilaha illallah. Baik. Cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.